Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa bin'amatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya dari kelompok 2 dalam mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Di sini saya bersama dua teman saya, yakni saudari Diana Nurul Khalisah dan juga Mbak Siti, saudari Siti Hafilatul Jannah, akan mempresentasikan tentang aliran-aliran di dalam ilmu kalam. Di awal, saya akan menjelaskan tentang definisi dari ilmu kalam. Yang pertama, bahwasanya definisi ilmu kalam itu adalah sebuah disiplin ilmu di dalam Islam yang membahas tentang akidah Islam dengan pendekatan yang logis dan juga filosofis. Yang mana pendekatan ini itu digunakan untuk menguatkan keimanan serta menghindarkan diri dari subhat serta pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ilmu kalam di sini ini adalah ilmu yang berfokus pada keyakinan batiniah, bukan amaliyah sebagaimana ilmu fikih yang sifatnya bersifat praktis atau bisa diterapkan dalam sebuah perbuatan. Secara umum, ilmu kalam, secara garis besar, ilmu kalam dibagi menjadi 3 aliran besar. Yang pertama adalah aliran tradisionalis yang akan saya jelaskan, dan yang kedua adalah aliran moderat, aliran rasionalis yang akan dijelaskan oleh saudari Diana Nur Khalisah, dan yang ketiga adalah aliran moderat dan juga dampak dari pembelajaran ilmu kalam yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Hafilatul Jannah. Yang pertama, bahwasanya aliran tradisionalis ini adalah sebuah aliran di dalam Islam yang membahas tentang akidah yang berfokus atau yang didasarkan pada sumber utama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Aliran ini berkembang pada tahun 2-3 Hijriah. Corak pemikirannya adalah dia berfokus atau berprinsip pada pengambilan keyakinan-keyakinan yang hanya ada pada nas-nas Al-Quran dan menolak cara-cara filsafat dan juga cara-cara yang menggunakan logika secara berlebihan. Maka di sini aliran-aliran tradisionalis ini kemudian diemban atau disebarkan oleh ulama-ulama yang kemudian sangat kuat memegang teguh Al-Quran dan Ahlus Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, di sini kemudian ketika masuknya pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, Persia, dan juga India yang sejalan dengan penerjemahan berbagai macam buku-buku yang terkait dengan filsafat-filsafat tadi, maka masuk pula pemikiran-pemikiran filsafat ke dalam tubuh Islam. Maka di sini para tokoh-tokoh aliran tradisionalis ini berupaya untuk meneguhkan akidah didasarkan pada nas-nas yang syar'i tanpa menakwilkan secara berlebihan. Di antara tokohnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu mazhab fikih yang juga kemudian beliau itu memegang teguh, misalnya pada masanya beliau berpegang teguh bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu diantara yang bisa saya sampaikan dari aliran tradisionalis yang insyaallah akan dilanjutkan oleh saudari Diana Nur Khalisah tentang aliran rasionalis, yakni Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator kedua ingin menjelaskan aliran rasional Mu'tazilah dan Jabariyah.
Konteks sejarah dan pengaruh asing. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan serius, baik dalam aspek politik maupun pemikiran. Munculnya konflik politik seperti Perang Jamal 656 Masehi, Perang Siffin 657 Masehi, serta tragedi Karbala 680 Masehi, memunculkan pertanyaan teologis yang mendalam di kalangan umat. Proses penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus yang dimulai sejak zaman Khalifah Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi dan mencapai puncaknya di bawah Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, melahirkan generasi pemikir Islam yang sangat dipengaruhi oleh logika dan rasionalisme Yunani. Dari sinilah lahir dorongan kuat untuk menyelaraskan wahyu dengan logika. Aliran Mu'tazilah berkembang pesat dalam konteks ini. Jabariyah adalah aliran teologis yang menolak adanya kebebasan manusia dalam bertindak. Dalam pandangan mereka, manusia adalah makhluk yang dipaksa dan tidak memiliki kehendak bebas. Nama Jabariyah berasal dari kata jabr yang berarti paksaan. Pandangan Jabariyah digunakan oleh sebagian elit dinasti Umayyah untuk membela legitimasi kekuasaan mereka dengan menyatakan bahwa semua penguasa ditentukan oleh Allah. Rakyat tidak boleh mengkritik atau memberontak meski penguasa itu zalim. Mayoritas ulama kemudian menolak pandangan Jabariyah karena menghilangkan tanggung jawab moral manusia. Jika semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah tanpa keterlibatan manusia, maka konsep pahala dan siksa menjadi tidak adil. Walaupun Jabariyah tidak berkembang menjadi madhab besar dan sistematis, jejak pemikirannya masih membekas dalam sebagian umat Islam hingga saat ini, dalam bentuk fatalisme atau sikap pasrah total terhadap keadaan, termasuk terhadap kemiskinan, kezaliman, dan bencana. Mu'tazilah, akal sebagai penentu. Mu'tazilah muncul pada awal abad kedua Hijriyah di Basrah dan menjadi madhab teologi rasionalis pertama yang tersusun sistematis dalam Islam. Aliran ini disebut Mu'tazilah, orang yang memisahkan diri, karena pendirinya Wasil bin Atta 748 Masehi meninggalkan majelis gurunya Hasan al-Basri setelah berbeda pandangan mengenai status pelaku dosa besar. 5 prinsip pokok Mu'tazilah: al-usul al-khamsah. 1. Tauhid. 2. Al-adil, keadilan. 3. Al-wa'di. 4. Al-manzilah baina al-manzilatain. 5. Al-amr ma'ruf nahi munkar. Pengaruh politik dan kultural. Pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Wasi 813 sampai 847 Masehi, Mu'tazilah menjadi madhab resmi negara. Pada masa ini terjadi peristiwa mihnah, semacam inkuisisi teologis, di masa ulama-ulama dipaksa menerima doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Penolakan terhadap doktrin ini menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal dipenjara dan disiksa, menjadikannya simbol perlawanan terhadap teologi negara. Peninggalan intelektual. Mu'tazilah sangat aktif menulis karya-karya rasional dalam berbagai bidang, kalam, logika, filsafat, bahkan tafsir. Tokoh-tokohnya seperti Abu Huzail Al-Allaf, Nazam Al-Kahn, dan Qutb Abdul Jabbar menghasilkan ratusan risalah. Sebagian besar hilang, tetapi pengaruhnya terasa dalam struktur logika Islam klasik. Mereka juga memperkenalkan metode debat sistematis dan pembagian dalil akli-nakli yang kemudian memengaruhi Asy'ariyah dan bahkan ulama fikih seperti Al-Ghazali.
Gagasan-gagasan Mu'tazilah tentang rasionalitas, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat banyak dihidupkan kembali oleh pemikir modernis seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha pada awal abad ke-20. Namun para pengkritik modern menilai bahwa terlalu mendewakan akal bisa menyebabkan keputusan dari otoritas wahyu. Aliran rasional, khususnya Mu'tazilah dan Jabariyah, menempati tempat penting dalam sejarah ilmu kalam. Keduanya berangkat dari semangat menjawab tantangan zamannya. Meski dengan pendekatannya sangat berbeda, Mu'tazilah mengangkat akal sebagai alat ukur keimanan, sedangkan Jabariyah cenderung menyingkirkan akal untuk menegaskan kemutlakan kehendak Tuhan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai presentasi ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Aliran moderat dalam ilmu kalam. Latar belakang historis dalam sosial. Kemunculan aliran moderat dalam ilmu kalam terjadi sebagai jawaban atas pertarungan dua poros ekstrim dalam wacana keislaman klasik. Rasionalisme ekstrim yang diwakili oleh Mu'tazilah dan tradisionalisme tekstual yang dibawa oleh ahlu sunnah salaf seperti kelompok Hanabilah. Aliran moderat hadir dengan pendekatan dan penyimbangan antara akal dan wahyu, tanpa mengabaikan otomatis salah satu dari keduanya. Ciri-ciri umum aliran moderat: keseimbangan antara akal dan wahyu. Akal tidak dijadikan sumber hukum independen seperti kalam Mu'tazilah, tapi digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan membela isi wahyu. Pembelaan terhadap akidah ahlu sunnah dengan metode rasional. Mereka menggunakan pendekatan logika untuk mempertahankan konsep-konsep tradisional Islam, terutama dalam menghadapi serangan dari filsafat Yunani atau rasionalisme Mu'tazilah. Konsep kaps perolehan. Dalam menjelaskan perbuatan manusia digunakan konsep kas, yakni perbuatan diciptakan oleh Allah tetapi manusia memilikinya melalui kehendaknya sendiri. Untuk menyimbangkan antara qadar dan tanggung jawab manusia. Sikap terhadap pelaku dosa besar. Aliran moderat menolak mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka tetap dianggap sebagai muslim, tetapi statusnya di akhirat tergantung kehendak Allah. Sikap Allah menolak tafsir literal terhadap sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah, istiwa, dan tidak merupakannya dengan makhluk tanpa tasbih. C. Aliran Asy'ariyah. Pendiri dan konteks sejarah. Didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Setelah melakukan perenungan mendalam, ia meninggalkan Mu'tazilah dan menyusun pendekatan baru yang memadukan dalil nakli, wahyu, dan akli akal. Tokoh-tokoh penting: Imam al-Baqilah, Imam al-Jumaidi, Imam al-Ghazali, Fakhruddin ar-Razi, al-Sanusi. Ajaran pokok. Ajaran pokok akal dan wahyu. Wahyu adalah dasar utama. Akal hanya digunakan dalam hal yang tidak bertentangan dengan wahyu. Sifat Allah. Allah memiliki sifat yang qadim, kekal, dan maknanya diserahkan kepada Allah.
tafwid atau ditakwil secara hati-hati. Perbuatan manusia dikenal dengan doktrin Kach. Allah menciptakan semua perbuatan, tetapi manusia memiliki kehendak dan tanggung jawab. Al-Quran, kalamullah yang qadim, bukan makhluk. Imam, bisa bertambah dan berkurang meliputi keyakinan dan amal. Pelaku dosa besar tidak dihukumi kafir, tetap muslim dan urusannya diserahkan kepada Allah. D. Aliran Maturidiyah. 1. Pendiri dan konteks sejarah. 2. Tokoh-tokoh penting. 3. Ajaran pokok. C. Dampak positif dan negatif pembelajaran ilmu kalam. 1. Dampak positif pembelajaran ilmu kalam. Meskipun dikritik keras, pembelajaran ilmu kalam memiliki beberapa sisi positif yang diakui oleh para pengamat kritis, terutama dalam konteks sejarah. 1. Menjawab serangan intelektual eksternal. 2. Mendorong penggunaan akal untuk membela Islam. 3. Menjadi dasar bagi perumusan pemikiran teologis klasik. 4. Mendorong sistematika pemikiran. B. Dampak negatif pembelajaran ilmu kalam. 1. Menjadi akal sebagai hakim atas wahyu. 2. Menggeser metode sahabat dalam memahami akidah. 3. Memicu perpecahan dan polarisasi tajam dalam umat. 4. Mengalihkan perhatian dari problem real umat. 5. Menumbuhkan sikap jumud dan taklid terhadap tokoh-tokoh mutakalimin. Menumbuhkan kesan bahwa Islam itu rumit dan sulit dipahami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.